Hari ini hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Puji Tuhan, Saudara. Pastor Yohana terlalu panjang kalau mesti selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Terlalu panjang. Enaknya apa? Merry Christmas. Enaknya apa? Selamat Paskah ya. Kalau ini panjang banget Pastor Yohana ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, Saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena Saudara memilih ada di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk kita bisa sama-sama merayakan kenaikan Yesus ke surga dan doa saya adalah supaya kita akan mendapatkan ilham atau inspirasi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca melalui peringatan akan kenaikan Yesus ke surga pada hari ini ya, seperti yang Peter O'Brien pernah tuliskan bahwa para pembaca kitab Injil kalau membaca kisah-kisah tentang Tuhan Yesus, para pembaca tidak hanya berpartisipasi dalam kehidupan kebangkitan Kristus, mereka juga berbagi dalam kemuliaan dan kemenangannya atas kekuatan-kekuatan lain. Saudara, jadi hari ini adalah hari yang sangat penting ya. Ya, katakan kepada orang sebelah, Saudara, hari ini hari yang sangat penting. Nah, Saudara, hari kenaikan Yesus itu biasanya tidak dirayakan semeriah hari Natal. Tidak dirayakan semeriah hari Paskah, saudara-saudara ya. Bahkan saudara ada di negara yang mayoritas orang Kristen di sana, tapi mereka nggak punya hari libur di Ascension Day. Lucunya mereka punya hari libur Halloween. Loh, mereka punya hari libur Valentine, tapi nggak punya hari libur Ascension Day, dan itu mayoritas negara ditinggal oleh orang Kristen. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah kita karena kita diberikan kesempatan untuk merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara, memang kemungkinan karena tidak terlalu signifikan buat beberapa orang, saudara-saudara. Jadi memang ini terjadi di mana-mana, saudara. Nah, hari ini saya mau membawa kebenaran firman Tuhan dengan saya kasih judul, ini judul ya, bukan tema tetapi judul, pergi untuk kembali. Nah, saudara, kalau saya waktu ditanya apa judulnya, saya bilang pergi untuk kembali, langsung Tommy J. Pisa muncul di kepala saya. Aku pergi untuk kembali lagi. Yang tahu lagunya katakan iya. Jangan amin ya. Nah, saudara, beberapa alasan peristiwa ini memang kerap kali sepertinya diabaikan, saudara-saudara. Sepertinya dilupakan ya, karena memang Alkitab sangat sedikit mencatat tentang peristiwa ini secara panjang lebar dan luas ya. Enggak, saudara. Memang sangat sedikit, saudara. Dan kepergian Yesus pada waktu itu terlihat sebagai sesuatu rencana yang buruk. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa orang-orang pada waktu itu mereka sangat nyaman dengan Yesus hadir secara fisik. Jadi kepergian Yesus itu tidak diharapkan. Karena mereka pikir kalau Yesus ada di sini, dia bisa lakukan ini. Kalau Yesus ada di sini, dia bisa yakinkan orang untuk menjadi pengikutnya. Kalau Yesus ada di sini, kalau Yesus ada di sini, kalau Yesus ada di sini. Sehingga murid-murid itu tidak perlu susah payah. Kita lebih nyaman, pelayanan kita tuh lebih enak. Tangannya tuh luar biasa. Kita maunya tuh dia ada di sini, saudara-saudara. Jadi kepergian Yesus itu terlihat sebagai sebuah rencana yang buruk bagi manusia. Dan juga saudara-saudara, implikasi dari kenaikan Yesus itu nggak jelas pada waktu itu. Sangat sulit pada masa itu untuk mengerti kenapa Yesus mesti pergi. Arti kenaikan pada masa itu tuh sangat kabur. Bukankah kebangkitan udah cukup? Itulah sebabnya nggak banyak catatan. Ya, nggak banyak catatan di dalam Alkitab. Jadi itulah sebabnya mereka tidak mengharapkan adanya kenaikan. Yesus tuh nggak harusnya pergi. Intinya tuh itu. Jadi implikasinya tuh sangat kabur, saudara-saudara. Dan juga peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu sepertinya tidak normal, saudara-saudara. Peristiwa itu secara objektif aneh, secara perspektif modern juga aneh. Karena peristiwa itu melibatkan seorang manusia berusia 33 tahun, ya saudara-saudara ya. Dengan berat sekitar pada waktu itu 64
kilo naik ke udara, nggak tahu cepet atau lambat naiknya. Jadi kalau ini saya pinjem boneka saudara ya. Jadi ini secara fisik dia naik ke surga secara fisik. 64 kilo kira-kira saudara-saudara menurut arkeolog. Dia naik ke surga secara fisik. Jadi secara ilmiah apalagi pada zaman sekarang. Itu sepertinya sesuatu yang gak masuk dalam pikiran saudara. Kita tahu dia pasti bepergian melalui atmosfer. Ya. Terus apa? Dan bagaimana dia bisa bertahan di sana secara fisik. Tanpa perlengkapan NASA. Jadi peristiwa ini memang tidak masuk di dalam peristiwa yang sangat tidak normal, tidak biasanya saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya menimbulkan begitu banyak pertanyaan pada masa itu, menimbulkan begitu banyak hal-hal yang tidak masuk di dalam pikiran yang membuat orang tidak tertarik untuk mencatatnya. Jadi catatannya nggak terlalu banyak. Namun kenaikan itu sangat penting dalam rangkaian karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bayangkan, peristiwa itu bermula dari kebangkitan Tuhan Yesus pada saat kita rayakan hari Jumat Agung yang lalu, hari Paskah kita rayakan kebangkitannya. Dia bangkit dari kematian dan selama 40 hari dia ada di bumi, saudara-saudara. Dengan tubuh kebangkitan selama 40 hari dan dia menampakkan diri. Sampai ada orang pikir bahwa ini gentayangan. Terus Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya, colok tanganmu di sini lukanya. Siapa namanya? Gak percaya. Tapi Yesus betul-betul bangkit dan dia memiliki tubuh kebangkitan. Selama 40 hari dia menampakkan diri, dia mengajar. Kok lama banget sampai 40 hari, kenapa gak buru-buru naik ke surga saja? Karena dia harus buktikan bahwa dia hidup. Dia harus buktikan bahwa dia ada. Dia harus buktikan kepada murid-murid dan kepada dunia ini bahwa dia hidup, saudara-saudara. 40 hari angka yang lazim di dalam Alkitab. Ya, 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dia mengajar dan mengingatkan mereka serta memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi saking pentingnya peristiwa kenaikan Yesus, Lukas mengakhiri tulisan pertamanya, yaitu kitab Injil, dengan peristiwa ini. Dan dia memulai tulisan keduanya, yaitu kitab Kisah Para Rasul, dengan peristiwa ini. Seorang dokter kalau nulis ya pasti kronologi. Dan kalau kita baca di dalam kitab Injil Lukas itu sangat menarik, saudara. Injil Lukas pasal pertama mencatat, Lukas menulis di situ, aku menyelidiki setiap peristiwa. Jadi dia mencari sumber, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan Lukas itu bukan 12 dari murid Tuhan Yesus. Tapi dia menulis kitab Injil. Dari mana dia mendapatkan sumber? Saya berpikir kayaknya dia mendapatkan primary resources. Dia wawancara orang-orang yang menjadi saksi mata pada waktu itu. Dia menyelidiki, saudara. Dan lahirlah kitab Injil dan juga kitab Kisah Para Rasul yang menuliskan begitu lebih rinci dibandingkan kitab Markus. Jadi hanya ada dua penulis yang menuliskan kisah ini, yaitu Markus dan juga Lukas. Ya, Markus menulis sedikit sekali dalam Markus pasal 16, tapi Lukas menulis dalam kedua bukunya. Dan kita akan melihat catatannya hari ini, saudara. Lukas 24 ayatnya yang ke-50. Ini peristiwa yang dicatat oleh Lukas. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, catatan yang kedua dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan, satu tunggal dalam bahasa aslinya, awan satu ya, menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada orang berspekulasi bahwa itu adalah Musa dan Elia, tapi kita nggak perlu tahu itu siapa, tapi itu utusan Tuhan yang pasti.
Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara-saudara, peristiwa ketika Yesus bangkit dari kubur, kehidupannya tuh kebanyakan di kota Yerusalem. Dia mengajar murid-murid, dia memberikan perintah amanat agung kepada mereka. Dia membawa mereka kemana di beberapa tempat. Dan sampai hari yang ke-40 dia membawa mereka sedikit keluar dari kota Yerusalem, yaitu Betania. Itu bukan bagian dari kota Yerusalem tapi itu agak keluar. Ya, di Bukit Zaitun namanya, saudara-saudara. Dan di situ dia terangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, murid-muridnya. Berbahagialah kita, saudara-saudara. Kelahiran Yesus disaksikan oleh orang. Kematian Yesus disaksikan oleh orang. Kebangkitan Yesus juga ada saksi matanya. Dan kenaikannya ke surga ada saksi matanya. Saksi matanya bukan binatang. Saksi matanya bukan batu. Tapi saksi matanya, hai orang-orang Galilea. Jadi ketika Yesus mati, orang-orang murid-muridnya yang datang dari Galilea itu mereka datang ke Yerusalem, berduka luar biasa melihat penderitaan Yesus. Lalu Yesus bangkit, mereka tetap ada di Yerusalem, di kota Yerusalem. Karena kalau sudah lihat petanya, mereka sebenarnya dari utara, Yerusalem agak di bagian tengah. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga itu agak sedikit keluar dari kota Yerusalem. Dan kalau saudara perhatikan, dan kalau saudara sempat ke Israel, ya, saudara akan bertemu dengan pemakaman tertua Yahudi yang ada di sana, di Bukit Zaitun, menghadap ke tempat Yesus naik ke surga. Dan itu adalah pemakaman yang termahal. 22.500 US satu tempat. Banyak orang mau dimakamkan di situ karena Yahudi percaya bahwa ketika Mesias akan datang, yang di situ yang pertama dibangkitkan. Kasihan yang dimakamkan di Bogor kalau kayak gitu ya. Itu kepercayaan mereka, saudara. Jadi, saudara, kalau kita perhatikan, Yesus harus naik ke surga. Dia pergi dan akan kembali. Dia harus pergi. Dia harus naik ke surga karena kenaikan Yesus ke surga membuktikan yang pertama, surga itu ada. Emang ada pastor yang percaya surga itu enggak? Ada. Ada orang yang menantang. Enggak ada surga. Dan Alkitab jelas mencatat bahwa dia terangkat. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangannya. Markus mencatat sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkatlah ia ke surga. Ia terangkat secara fisik dari sebuah tempat yang hari ini disebut dengan kapel kenaikan. Atau Chapel of Ascension. Ya, ada satu rumah kubah yang dibangun di situ, itu dibuat untuk melindungi situs batu yang dipercayai secara tradisi arkeologi itu tempat injakan Yesus yang terakhir tuh di situ. Jadi hari ini dibuat sebuah chapel untuk melindungi situs itu, dan chapel ini kuncinya dipegang oleh saudara sepupu kita daripada orang Kristen berantem katanya. Saudara, dia terangkat secara fisik. Jadi dia bukannya menghilang tiba-tiba. Tapi dia terangkat secara fisik disaksikan oleh mereka. Tanpa flying board. Flying board yang di Bali itu loh. Yang bisa ngangkat cuma 7 meter saya dengar tingginya. Tapi Yesus terangkat ke surga. Dengan kuasa yang sangat luar biasa. Sangat penting bagi kita untuk tahu di mana juru selamat kita hari ini. Satu kali saya ditanya. Siapa juru selamat kamu? Waktu saya masih SMP ya. Yesus Kristus. Ada di mana dia? Ada di surga. Karena dia ada di surga, dia bisa bawa saya ke surga. Terus saya tanya balik, di mana juru selamat kamu? Dia garut-garut kepala.
Kalau juru selamat nggak ada di surga, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Jadi secara fisik dia terangkat, pasti dia menuju satu tempat. Saudara, astronot pertama Rusia, dia pergi ke luar angkasa. Dan dia mendeklarasikan, di luar angkasa itu saya nggak ngelihat surga. Di luar angkasa itu saya nggak ketemu Yesus. Jadi surga itu nggak ada, Yesus itu nggak ada. Karena kalau secara fisik terangkat, ya ini ada global ya saudara ya. Dari Betania dia terangkat, lama-lama dia naik. Makin tinggi, makin tinggi. Terus di luar sini masih banyak. Ada planet Pluto, ada planet macam-macam, ada matahari, ada bulan dan lain sebagainya. Dan orang ini berkata, aku tuh sudah sampai di luar angkasa. Nggak ada surga. Saudara, sekalipun surga tidak terlihat tapi ada. Hanya saja mata lahiriah kita terbatas untuk melihatnya. Tapi itu ada. Sama seperti asisten dari Elisa. Dia nggak bisa melihat tentara yang Tuhan kirim untuk menolong mereka. Sama seperti Stefanus ketika dilempar dengan batu sampai mati. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ceritanya. Yang Stefanus lihat kenapa dia bisa bertahan dengan batu-batu itu. Kenapa dia tidak melarikan diri, kenapa nggak ditolong dan lain sebagainya. Tapi Stefanus merasakan lemparan-lemparan batu itu. Dia melihat surga yang terbuka. Dan tidak semua orang lihat itu, cuma Stefanus toh. Karena itu dikaruniakan kepadanya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Yesus ada di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sama seperti Yesus bilang, ini ayat yang sering Ko Fenjung bacakan. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau di kematian kan ayat ini sering dibacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi supaya aku menyediakan untuk kamu. Lihat gak kita ada di situ? Belum. Kita gak ngelihat. Tapi bukan berarti itu tidak ada. Dan Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Oh, dimuliakanlah Yesus pada hari ini, haleluya. Dan inilah pengharapan kita akan surga yang kekal, terlepas dari semua penderitaan dan kesusahan yang kita alami, saudara-saudara. Terlepas dari semua masalah. Karena kerinduan Yesus, di mana dia berada, kita berada. Sementara menyanyi menyembah Tuhan hari ini, saya bilang Tuhan, terima kasih. Karena surga yang Tuhan sediakan buat saya. Kenaikan ke surga menempatkan Yesus sebagai Raja yang memerintah semua kekuatan di segala zaman. Selama di bumi dia adalah hamba. Halo? Selama di bumi dia adalah hamba. Sekarang di surga dia adalah penguasa dan Tuhan atas segalanya. Bahkan Alkitab menyebutkan bumi itu adalah tumpuan kakinya. Saudara bayangkan. Dia terbang naik dari Betania dan lambat laun bumi menjadi tumpuan kakinya. Habis sudah. Dia besar. Peristiwa ini sempat juga kalau kita melihat menempatkan Yesus saat ini memerintah bersama dengan Tuhan di surga. Sehingga ia layak untuk dipanggil Tuhan dan juga Mesias, saudara-saudara. Dan Daud telah melihat gambar ini. Dalam Mazmur 110 ayatnya 1. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus ada di atas bumi, sudah. Semua kekuatan yang ada di sini itu di bawah kakinya. Saudara bayangkan. Bahkan Efesus menuliskan dalam pasal yang pertama 18. Dan supaya kita, ia menjadikan mata hatimu terang,
agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, mari kita baca bersama ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. 21, 1, 2, 3. Jauh. Jauh lebih tinggi dari kuasa yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, saudara-saudara. Wow, inilah profil Tuhan kita. Inilah profil Yesus, juru selamat kita. Yesus Kristus namanya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bukan saja Tuhan, namun dia pembela kita. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia, Yesus, yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamah. Apa kekuatan yang sedang mengikat kehidupan kita? Saudara diikat dengan ketakutan? Saudara diikat dengan intimidasi di masa lalu? Saudara diikat dengan rasa minder? Saudara diikat dengan hal-hal yang peristiwa yang penuh dengan trauma. Peristiwa-peristiwa yang membuat saudara gemetar setiap saat. Ada trauma di dalamnya. Mungkin saudara juga mengalami gangguan roh jahat di rumah saudara. Di kantor saudara. Di mana saja saudara-saudara. Dikatakan jauh kuasanya. Melebihi yang ada di dalam seluruh dunia ini. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kuasanya yang terbesar itu tinggal di dalam kita. Dan itu yang membuat kehidupan kita menjadi dinamis. Kehidupan kita tidak bisa dikalahkan selama kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita dan kita mengandalkan dia. Saudara, satu kali papa saya dimimpiin sama orang. Yang mimpiin anak pendeta. Terus anak pendetanya cerita sama saya. Aku lihat papa Cece. Kenapa saya bilang kayak gitu? Aku lihat papa Cece pakai kaos kutang katanya. Agak sobek. Terus ada di pinggir jalan lagi minta-minta. Sudah? Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus itu tidak pernah akan terjadi. Waktu bulan Maret, saya harus khotbah misi di Singapura. Sabtu malam, mau tidur gak bisa tidur. Pas mau tidur, bunyi di kuping. Ada semut masuk kuping, saudara. Berbagai cara musuh lakukan untuk menghentikan kita melakukan kehendak Allah. Saya tahu banyak gangguan, apalagi kalau udah mau khotbah. Ini dari 3 hari yang lalu, udah 3 hari sakit kepala. Tapi saya selalu berkata, sakit penyakit engkau tidak berkuasa atasku. Aku tetap akan khotbah. Aku tetap akan menyampaikan firman Tuhan. Aku tetap akan mendoakan jemaat. Banyak ketakutan yang ditaruh di dalam hati kita, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang ditaruhkan supaya kita ragu dengan janji-janji Tuhan. Tapi ingat, kuasanya terlebih besar dari semua kuasa yang ada di dalam dunia. Bulan lalu saya berkunjung ke kantor adik rohani. Terus dia bilang, tolong doain. Kenapa? Banyak penampakan. Kamu ngomong sama dia, jangan ketemu saya gak suka kamu. Dalam nama Yesus pergi kamu. Iblis itu memang ada, bukannya gak ada. Tapi jangan terganggu sama dia. Karena dia hanya berusaha menahan saudara hidup dalam kehendak Allah. Ingat global ini dan ingat kuasa Tuhan. Dia ada di atas. Dari segala kuasa.
yang ada di dalam dunia ini. Saudara, jangan lewatkan kesempatan makanya untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Besok malam kita akan mulai ibadah Pentakosta, saudara-saudara. Datang dan alami karena itu janji Tuhan untuk kita semua. Setiap kita butuh Roh Kudus, jangan lewatkan. Percayalah bahwa ada pengalaman adikodrati yang Tuhan mau kita alami. Yang dia sudah siapkan bagi kita semua. Nantikan penggenapan janji Tuhan bahwa dia akan kembali, saudara. Nantikan. Jika dia pergi untuk kembali, apa yang harus saya lakukan saat ini? Sebagai orang percaya untuk mempersiapkan diri bagi kedatangannya. Saudara, yang pertama, kejarlah keserupaan dengan Kristus. Yohanes pertama, 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kalau dia datang lagi, ya, maksudnya kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Pengharapan apa? Pengharapan ketemu dengan Tuhan Yesus. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Yesus sudah terangkat ke surga. Dan sekarang kita menantikan hari kedatangannya yang semakin dekat. What should I do? Apa yang saya harus lakukan? Mari kejar keserupaan dengan Kristus, saudara-saudara. John Piper menulis dengan sangat simple. If you really want to be like Jesus, by seeing him when he comes, you will pursue being like him now. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus ketika dia datang nanti, maka kamu akan mengejar keserupaan dengan dia mulai dari sekarang. Bukan nanti. Ada kan ya? Nanti deh berubahnya. Nanti deh bertobatnya. Nanti deh, enggak, sekarang. Kita mempersiapkan diri karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Saudara, jangan terjebak dengan keadaan. Keadaan nyaman, apalagi keadaan tidak nyaman. Tahu apa yang menjadi prioritas kita. Pastor Joy selalu katakan ini. Tahu apa yang menjadi prioritas kita dalam segala keadaan. Berubahlah semakin serupa dengan Allah. Kalau kita sedang ada dalam keadaan yang nyaman, hati-hati. Apakah saya sedang berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus? Apalagi kalau kita dalam keadaan yang tidak ternyaman. Kita sedang ditekan, kita sedang mengalami kesulitan. Ingat, tujuan kita adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam keadaan ini, apa yang saya harus lakukan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Dalam keadaan ini, bagaimana kata-kata saya semestinya supaya saya menjadi serupa dengan Kristus? Dalam keadaan ini, bagaimana respon saya supaya saya menjadi semakin serupa dengan Kristus? Kejar keserupaan dengan Kristus. Karena itu caranya kita mempersiapkan diri. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dia mengingatkan kita akan banyak hal. Yang berikutnya, persiapkan diri untuk situasi sulit, saudara. Zaman ini akan semakin sulit. Karena kita sudah ada di akhir dari akhir zaman. Kenapa kita bukan saja di akhir zaman, di akhir dari akhir zaman? Karena akhir zaman, menurut beberapa sumber, itu dimulai pada saat Yesus lahir. Itu sudah dimulai akhir zaman. Ada yang berkata sejak Yesus naik ke surga. Tapi yang pasti kita sudah akhir dari akhir zaman. Sudah. Dan Alkitab banyak menuliskan. Bahkan rasul-rasul juga menuliskan di dalam Kisah Para Rasul. Lukas catat perkataan rasul-rasul. Tindakan mereka di tempat itu dalam pasal yang 14 ayat 22 dikatakan mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Siapkan diri. Boleh nggak nyaman? Silakan aja. Tapi jangan terjebak dengan kenyamanan. Seolah-olah kalau nggak ada ini saya nggak bisa hidup. Saya udah gak bisa kalau gak ada ini dan gak ada itu, saudara. Yesus tidak memberitahukan kapan dia akan datang kembali. Karena itu kalender Bapa di surga. Tapi dia memberikan tanda. Banyak penyesatan.
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai akhir pada kesudahannya akan selamat. Perang terjadi di mana-mana. Teman saya di Ukraina sampai hari ini udah pindah berapa tempat. Pindah hampir 1000 kilo dari rumahnya, saudara-saudara. Karena menghindari perang yang begitu berkepanjangan. Kelaparan, gempa bumi. Gempa bumi frekuensinya sudah sangat jauh meningkat hari-hari ini dibandingkan yang lalu. Saudara, waktu gempa terjadi di Cianjur, hari yang seminggu kemudian kita sempat ada di sana. Dalam 1 minggu aja udah 100 lebih kali terjadi gempa susulan. Banyak sekali. Satu kali lagi ada di kelas, kami sedang Zoom di kelas. Dan dosen saya mencari ada satu murid, mana yang ini belum hadir, yang ini belum hadir. Tiba-tiba dia muncul dengan kondisi background yang lagi goncang. Pastor, tolong doakan kami. Saya sedang gempa tapi dia ada di lantai 4. Gempa sering banget terjadi hari-hari ini. Saudara. Munculnya para pendurhaka. Paulus menuliskan ini dalam 2 Tesalonika 2:8. Pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Hati-hati kalau kita hanya cari mujizat. Karena pendurhaka juga bisa bikin mujizat. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran dapat menyelamatkan mereka. Saudara, kita harus waspada. Karena banyak pendurhaka. Nah, kalau kita teliti ayat ini, saudara, pendurhaka itu berbicara tentang orang-orang yang membuat aturan sendiri dan itu melenceng dari kebenaran Tuhan. Ketemu sama laki-laki, nananya kamu laki-laki apa perempuan? Udah jelas dia laki-laki. Tadi malam saya baca artikel di satu negara Asia. Hari-hari ini laki-laki lebih suka kepada boneka wanita daripada wanita yang sebenarnya. Bahkan ada yang bukan miara sih, simpen boneka-boneka wanita di rumahnya banyak banget. Rela meninggalkan anak dan istrinya. Karena menganggap boneka itu gak pernah berontak. Yang lucunya alasannya karena gak pernah minta shopping. Saudara, rasanya penyesatan hari-hari ini sudah semakin banyak. Kita harus tetap waspada terhadap guru palsu. Dan juga terus harus kuatkan hati untuk hidup taat dalam firman Tuhan. Hari-hari ini intelektual telah mendorong orang untuk menolak standar ilahi. Menciptakan kebenaran sendiri. Jangan sampai kita terjebak. Yang terakhir, apa persiapan saya menantikan hari kedatangan Tuhan sebagai murid Yesus. Kerjakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan rajin dan tekun. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga. Ya, ada sebuah tulisan bagus yang ditulis oleh John Piper. Sang guru telah memberi kita semua tugas selama dia pergi. Keuangan dia sudah berikan, sumber daya, kemampuan, ya, peluang, hubungan, disiplin spiritual yang diberikan. Semuanya itu adalah ruang lingkup di mana kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan setia dan tekun seperti yang sudah dipesankan kepada kita. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan amanat agung. Matius mencatat itu, tapi Matius tidak mencatat peristiwa kenaikan Yesus. Dia hanya sampai kepada amanat agung. Ya, demikian juga Markus, dia menyebutkan amanat agung, tapi sedikit menyebutkan kenaikan Yesus ke surga. Nah, kalau kita perhatikan, ada sebuah amanat yang dipesankan kepada kita dalam rangka mempersiapkan hari kedatangannya, dan itu adalah amanat agung. Namun saudara-saudara, kita perlu sadari sebagai gereja bahwa ada tantangan besar di akhir zaman ini untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Paulus sudah menuliskan ini ya, kepada Timotius, bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu yang sedang terjadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saya berharap itu bukan kita.
dan menjadi hamba uang, itu bukan kita dalam nama Yesus. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, itu bukan Bethlehemers. Mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dalam nama Yesus, Bethlehemers tidak masuk dalam kategori itu. Kita akan menjadi orang-orang yang setia karena kita adalah umat yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Karena Yesus pergi untuk kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan dengan kalimat ini, saudara-saudara. Ini bukan pantun, ya. Beberapa hari ini suka bikin pantun, saudara-saudara, ya. Melayunya keluar soalnya. Yesus naik ke surga, namun akan kembali untuk kita. Mari siapkan diri sebagai gereja untuk menyambut kedatangannya. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dia mau dalam mempersiapkan kedatangannya, kita menyucikan diri kita. Hidup di dalam kekudusan, menjadi semakin serupa dengan Dia. Saudara-saudara, dia juga mau supaya kita siap. Kalau di hadapan kita ada masa-masa yang sulit. Atau bahkan sekarang kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetap bertahan di dalam kebenaran. Dan dia juga mau kita untuk terus melakukan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita. Namun dia tidak tinggalkan kita sendirian dalam masa-masa menanti kedatangannya. Dia memberikan Roh Kudus. Yesus harus pergi supaya Roh Kudus bisa turun. Kalau Yesus tidak pergi, maka setiap orang yang mau ketemu Yesus harus ke tanah Palestina. Tapi bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita tidak lihat Yesus secara fisik, tetapi Dia menyatakan diri melalui Roh Kudus kepada kita, sehingga kita disingkapkan dengan kebenaran dan percaya kepada Yesus, dan akhirnya kita beroleh kasih karunia Allah. Amin, saudara-saudara. Yesus bilang, aku harus pergi. Karena kalau aku pergi, baru Roh Kudus datang. Kalau hanya Yesus secara fisik hadir di tanah Palestina, dia sangat terbatas. Tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus, pekerjaan sorga masif bisa terjadi di seluruh dunia. Haleluya. Mari terima kuasa Roh Kudus pada kesempatan ini. Jangan lewatkan dia. Dengan hari kenaikan Yesus ke surga, kita menantikan kedatangannya. Dan biarkan dia terus akan membimbing kita. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.